Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Panji Aseptian Pradana, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di pertemuan kali ini kita udah masuk ke chapter 2, Opinion and Thoughts, atau opini dan pemikiran. Sebelum kita lanjut, seperti biasa kita bakal bahas dulu soal KD-nya ya, yang menjadi indikator capaian untuk kalian supaya lebih memahami kenapa sih kita mesti belajar materi ini. Poin pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasan I think, I suppose, in my opinion. Poin keduanya, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kita mulai dari halaman 18 di ebook ya. Oh, bagi yang belum tahu, untuk ebooknya ini bisa diakses di sbk.sch.id/pelajaran/bahasa strip Inggris. Uh, ada buku elektronik bahasa Inggris untuk kelas 10 di semester pertama. Di semester ketiga ada buku elektronik bahasa Inggris untuk kelas 11. Dan di semester kelima ada buku elektronik bahasa Inggris untuk kelas 12. Jadi di tiap kelas kita udah siapin ya e-booksnya ya. Kita mulai dari halaman aduh, kita mulai dari halaman 21. Uh, di sini kan udah ada ininya ya, udah ada patternnya, udah ada polanya ya. Let's look at the sentence structure to express opinion, untuk mengekspresikan opini. Dimulai seperti biasa, dimulai dari subjek, verb, dan objek. SPO-nya tetap ada ya, subjek, predikat, objek. Itu kalau di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris ada beberapa pola, cuman yang ini subjek itu tetap subjek, verb itu kata kerja, predikat, objek tetap objek di sini. Kita lihat ya, kalau I, verbnya itu ada dua bentuk. I agree, I believe. Objeknya with what you are saying. I agree with what you saying. Aku setuju dengan apa yang kalian ucapin, dengan apa yang kamu ucapin. Yang kedua berarti I believe that is not the right way to handle things. Menurut saya ini bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Konteksnya itu ya, artinya ya, bukan arti harfiahnya. I reckon this could be I reckon this could be right considering reason you have provided. Menurut saya ini menjadi bahan pertimbangan bahwa kamu tuh benar berdasarkan dengan alasan kamu gitu. Agak ribet emang ya kalau kita terjemahin secara harfiah gitu. Cuman intinya ya, berdasarkan dengan apa pendapat lu, gue ngikut pendapat lu deh, kurang lebih gitu kan. I agree, I doubt itu kalau misalnya meragukan. I doubt that this is possible. Aku nggak yakin ini bisa mungkin gitu kan. I assume, berasumsi. Don't agree, nggak setuju. I think, menurut pikiranku, aku pikir gitu kan. Jadi untuk menyatakan opini itu ada bermacam pola ya, ada bermacam pattern ya. Bisa berangkat dari agree, believe, recon, agree, doubt, meragukan, assume, berasumsi. I assume you are biased on this issue. Saya pikir kamu agak bias dalam isu ini deh gitu kan. I don't agree, ketika enggak setuju. I think, aku pikir. Pola-polanya udah ada ya dalam expression opinion ini. Jadi sebenarnya ini udah jadi bagian dari percakapan ya. Misalnya kita lagi bahas, oh lah, kemarin-kemarin ini lagi ngetren soal omnibus law gitu kan, setuju atau nggak setuju. Konteksnya kan itu tadi yang barusan aku sebutin ya, setuju atau nggak setuju, atau meragukan opsi ketiganya. Dalam pembahasan kan biasanya, kalau dalam diskusi biasanya kan kita akan
setuju atau nggak setuju, atau meragukan, atau nggak ambil suara sama sekali gitu kan. Nah, konteks expression opinion ini kan kurang lebih ada di ranah itu ya. Misalnya uh, kita lagi kumpul, kita berencana, we are planning to do something in long weekend. Kita berencana untuk melakukan sesuatu pas libur panjang. Saya nawarin, gimana kalau kita pergi ke Pangandaran? How about we going to Pangandaran? Kalian nggak setuju karena kalian bosan? I don't agree. No, apapun bentuknya. Kalau misalnya bentuknya penolakan, kalian bisa no, I don't think so. No, I don't agree with you. Uh, no, ada beberapa cara ya untuk mengekspresikan ketidaksetujuan dalam penyampaian ekspresi gitu. Misalnya setuju ya kalian, okay, I agree with you. Okay, we believe this is the best solution. This is the best destination. Nah, ini adalah solusi terbaik atau tujuan terbaik gitu. Uh, di ya bar yang kuning tolong cek expression. Opinion can be expressed in a way given below. Personal point of view. These expression are used to show personal point of view. Berarti expression yang ada di sini tuh biasanya digunain untuk uh, menyatakan pendapat pribadi ya, personal point of view. What I mean is, in my opinion, I think, personally, I think, in my experience, berdasarkan pengalaman saya, as far as I concern, setahu gue gitu. Nah, bahasanya kalau diterjemahin bebasnya gitu ya, setahu gue. Kalau bahasa Inggrisnya tuh as far as I concern gitu kan. Apapun sebenarnya bentuk ekspresi opini kalian gitu kan. Kalian kan opini itu selalu berangkat dari pengalaman pribadi, pengetahuan pribadi, itu yang akhirnya dituangkan menjadi bentuk pendapat gitu ya. In my humble opinion, menurut saya gitu kan, I would like to point out that, yang ini nih, I would like to point out that, buat saya ingin nunjukin bahwa poin ini tuh salah, bahwa poin ini tuh benar. I would like to point out that this is wrong. Ada banyak cara sebenarnya untuk belajar mengekspresikan opini ya. Aku pikir untuk kalian udah mulai perlu nggak cuma sekedar menghafal, tapi juga mempraktekkan gitu kan. Ketika situasinya seperti ini, kondisinya seperti ini, kita enaknya pakai bahasa yang mana gitu kan. Ada banyak pilihan di sini sesuai dengan artinya masing-masing, tapi jangan diterjemahin secara harfiah ya. General point of view ini, this expression are used to show a general point of view. A general point of view creates a balance in writing and help avoid absolute statement. Jadi general point of view ini biasanya digunain untuk membuat keseimbangan dalam tulisan, untuk membantu menghindari statement yang mutlak gitu. Dalam berita biasanya sih, berita itu kan sebenarnya nggak ada opini tercampur ya. Apa yang diucapkan si narasumber dalam tanda kutip itu boleh kita tulis, tapi kita nggak boleh berasumsi gitu. Kita nggak boleh berpendapat. Bisa jadi, misalnya pakai kata bisa jadi, kata mungkin, itu bukan bahasa yang boleh digunakan dalam berita. Nah, dalam hal ini pun, dalam materi ini pun konteksnya sama ya. General point of view itu biasanya digunain untuk membahas hal-hal yang bersifat pendapat, tapi pendapat ini jangan sampai jadi statement yang mutlak, jadi pernyataan yang mutlak gitu. Contohnya gini aja deh. Most people do not agree. Generally, it's accepted. Almost everyone. Some people say that. Contohnya beberapa orang percaya bahwa Pangandaran, orang lebih tahu Pangandaran soal laut. Beberapa orang kan percaya. Balik lagi bentar. Contohnya gini, ada sebuah statement, beberapa orang percaya bahwa beberapa orang taunya Pangandaran itu laut doang. Padahal enggak kan.
Maka konteks yang bisa kita tarik ke dalam materi ini adalah some people say that Pangandaran is all about beach, bahwa Pangandaran itu semuanya tentang laut, padahal enggak. Ada banyak wisata juga yang enggak di laut, enggak di pantai gitu kan, kayak model uh, body rafting di Cijulang, body rafting di Green Canyon, body rafting di Ciwayang. Nah, konteks-konteks seperti ini kan sebenarnya uh, menimbulkan perdebatan ya, dan sebenarnya nggak menimbulkan perdebatan, tapi nggak semua orang tahu gitu. Nah, jadi kita bisa berangkat pakai general point of view ini dengan menggunakan bahasa some people say that, some people believe, of course many argue, while some people believe, it's considered, atau almost everyone. Ada banyak pola ya, seperti yang di atas kan tadi kan lebih berangkatnya dari titik personal. Yang di expression di halaman 21 ini sebenarnya lebih banyak berangkat dari uh, pendapat personal ya, maksudnya berangkat dari hal-hal yang bersifat personal. Berarti tiap statement atau tiap opini yang keluar itu berasal dari diri pribadi gitu, konteks personalnya. Sementara di halaman 22 ini lebih ke hal-hal yang secara umum. Misalnya kita lagi nulis berita, bukan nulis berita, nulis kolom opini, nulis feature. Jadi penggunaan some people says that, uh, almost everyone, konteksnya tuh ya dalam hal yang berkaitan dengan pendapat ya, bukan sesuatu yang mutlak. Bingung nggak? Kalau bingung tanya aja ntar di grup atau di komentar ya. Nih, contohnya, did you know you can agree or disagree as long as you have a reason for your opinion. Uh, jadi kita tuh boleh setuju atau enggak selama kita punya alasan gitu untuk opini kita tersebut. Uh, Seperti itu tadi ya, ada orang yang percaya, ada orang yang taunya ya Pangandaran ya cuma laut, tapi kan kita punya alasan sendiri untuk ngasih tahu bahwa enggak kok, Pangandaran wisatanya nggak cuma laut gitu, ada juga arung jeram, ada juga body rafting gitu kan. uh, Setuju atau nggak setuju berarti kita tetap mesti punya ini ya, punya alasan, itu yang terpenting. Di halaman 23 kita bisa mulai melihat contoh ketika kita mesti setuju dengan satu opini. Uh, these are some expression used to express agreement with an opinion. Ini ada kalimat-kalimat tersebut, kalimat-kalimat ini adalah bentuk ekspresi yang biasa digunakan ketika kita setuju dengan sebuah opini atau pendapat. Of course, tentu saja, this is absolutely right. Tentu saja ini benar. I agree with this opinion. Aku setuju dengan opini ini. I couldn't agree more. Aku setuju juga gitu. Meskipun secara harfiah kalau kita terjemahin, aku nggak bisa nggak setuju lagi. Artinya ya setuju-setuju juga kan. Cuman ada banyak bentuk ya. I agree with what you are saying, but have you ever, ini mungkin sedikit tambahin gitu. Gue setuju, tapi pernah nggak lu mikir bahwa apa. Nah, ini bentuk tambahan ya. I agree, I never thought of that. Saya setuju, nggak pernah kepikiran soalnya gitu kan. Kenapa nggak kepikiran dari dulu? Nah, kurang lebih itu konteksnya. Neither do I. Saya pun begitu. That's a good point. Itu tuh. Nah. That's a good point itu artinya itu. Nah, I think so too. Saya belum pernah nemu ini ya. Nggak tahu benar atau enggak, kita skip aja dulu. Yang kedua, disagreeing with opinion. Ini ketika kita nggak setuju dengan pendapat ya, jadi ekspresinya contohnya, I am sorry, I don't agree with you. Maaf ya, tapi gue nggak setuju sama lo. Itu satu. I'm not sure I'm agree with you. Saya nggak yakin bahwa saya setuju denganmu. I don't agree with you. Saya nggak setuju denganmu. I'm afraid I have to disagree with you. Saya nggak setuju denganmu gitu, meskipun konteksnya lebih ke soal tingkatan kesopanan kali ya. Kayak misalnya I don't agree with itu kan kayak frontal banget gitu ya, atau misalnya hanya bisa kita omongin ketika ya kita lagi ngobrol doang gitu. Tapi misalnya Pak udah di
lingkungan formal gitu kan, bahasa-bahasa tambahan seperti ini tuh biasanya digunain ya, ada relasi kuasa sebenarnya, cuman bahasan relasi kuasa nggak nyambung di sini. Konteksnya ya intinya ini kalau ada kata-kata I'm afraid itu kan sebenarnya lebih ke kultur ya, kultur mungkin antara biasanya sih eh, relasi kuasanya ada ya. Maksudnya relasi kuasa di sini tuh misalnya untuk bahasa sopan sih terhadap orang yang ibaratnya mungkin pengetahuannya lebih tinggi, profesor, doktor atau apa gitu ya. I'm afraid I have to disagree with you. Ini bahasa yang formal ya, sopan gitu. I don't believe that. By this mean I mean. Terus ada yang I disagree with you. I think you are wrong. That's not the same thing at all. This is not justified to say so. I'm not confused. Ada banyak sebenarnya bentuk ekspresinya meskipun pada dasarnya artinya sama gitu kan. Dan mungkin ya tergantung situasi aja sih, tergantung situasi dan kondisi di mana kita berbicara. Nih, ini yang pink, teks yang di kolom pink ya, coba kita cek. Opinion can be expressed using mental verb like believe, think, doubt, assume, feel, etc. Jadi sebenarnya opini juga bisa diekspresikan lewat verb yang bersifat mental. Mental verb itu kan yang maksudnya kalau walking kan jelas ya bersifat, kita tahu kita walking itu berjalan. Running itu ya kita ngelakuinnya gitu kan, ngelakuin kita running gitu. Cuman kan kalau misalnya believe, think itu kan sesuatu yang bersifat dalam gagasan ya, meragukan, berpikir, yakin, berpikir, merasakan, itu kan konteksnya sesuatu yang bersifat dalam gagasan, mentally gitu ya. Jadi opinion juga bisa digunain dengan cara menggunakan mental verb ya, konteksnya ini ya. Nah, di sini udah ada contoh-contohnya juga di halaman 24. Example of opinions, example of how to agree and disagree with an opinion. Statement, agree, disagree. Statementnya, smoking should be banned in public place. Perokok itu harusnya dilarang. Banned itu dilarang ya. Smoking should be banned in public place. Merokok itu harusnya dilarang di tempat umum. Yang setuju akan bilang I totally agree that smoking should be banned in public place. Saya benar setuju banget bahwa ngerokok itu harus dilarang di tempat publik. Yang disagree, I'm sorry but I tend to disagree with you on this. Gue nggak setuju deh. Kurang lebih seperti itu. Bullying is so prevalent in Moscow. Bullying ini sering terjadi di kebanyakan sekolah. Ada yang setuju, ada yang I think I would be wrong to generalize. Gak usah ngegeneralisir deh gitu, jangan dulu ngegeneralisir gitu. Konteksnya seperti itu. Let's practice, kita skip aja. Active conversation. Aku pikir segini dulu ya pertemuan kita, pembahasan kita soal konteks opinion and thoughts dan pemikiran dan opini gitu, menyatakan pendapat, menyatakan opini gitu. Apabila ada pertanyaan silakan japri, silakan chat. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu jadi kita bisa segera bertatap muka. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam proses penyampaian materi ini. Saya Panji, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.